kira-kira 6 bulan lagi sebelum dipilih, datang semua Pak. Kalau perlu dia bawa konsumsi, bagi-bagi kartu nama. Sudah dipilih, hilang dia. Maka Al-Quran menjelaskan, jangan kau Islam begitu. Jangan Islam politik, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Itu yang ada di film-film selama hampir 2 bulan ini, film Rambo. Film Rambo. Itu hanya 1 orang dan kawan-kawan, tidak sampai 100. Polisi kita 470.000, hampir setengah juta. Masih jauh lebih banyak polisi yang baik daripada mereka yang jahat itu. Maka jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, kalau rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh, siapa kau cari? Pak Imam. Tidak ketemu. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin, tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, lancar. Bahkan kita bisa acara tablik begini karena diizinkan oleh polisi. Maka jangan musuhi polisi. Siapa lagi yang ada musuh kita di sini? Setan yang nyata. Bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Amin. Simpan handphonenya Bu, simpan. Ini ibu. Simpan handphonenya, simpan. Hei, dak. Simpan handphone. Nggak usah ada yang siaran langsung, ya. Bisa. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibaca di mimbar khutbah. Ayat ini Jumat kita dengar. Kalau di kantor Pak Sekda ada pengumuman dari bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini diulang-ulang tiap pekan, berarti ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Sekda mati. Jangankan Sekda, menteri aja mati, presiden mati, ustadz mati. Belakang sedikit. Kalau ustadz duluan siapa yang ceramah? Semua mati. Berarti yang jadi masalah Mas, Kang, Mbak, Bos, Pak, Bu, yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Itu yang disebut jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam. Berarti ada orang Islam mati kafir. Siapa mereka yang mati kafir? Contoh aja ini, contoh jangan marah. Sabung ayam ada juga di Karawang. Belem-belem. Didapat sama polisi. Dikejar sama polisi. Wih, judi. Kejar sama polisi. Lari dia. Polisi tidak bisa kejar Pak. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Pak polisi tidak bisa kejar. Akhirnya polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari. Boh. Tembak 2 kali. Duh. Tembak 3 kali. Duh. Masih lari. Terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Duh.
kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya temanku, bos, bagaimana caranya? Kakinya kau tembak, kok kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia hebat. Duh, mati kafir. Dia lagi judi. Apalagi makan obat kuat, overdosis. Kena serangan jantung. Mati kafir. Lagi berzina mati. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan curi. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Siapa di antaranya? Mereka yang terima uang pilkada, uang pilpres. Saya ngeri Pak, dikasih tahu tadi sama Ibu Bupati dan Pak Sekda, katanya di sini pilkades, desa-desa tertentu lebih mahal daripada pilkada. Iya betul. Betul. Ya betul, karena kau yang terima. Saudaraku, mau ndak Karawang baik? Mau Indonesia baik? Mau punya pejabat yang bersih? Mau punya pemimpin yang baik agamanya? Jangan kau terima uang politik. Kalau ibu terima uang politik 300.000, 1 minggu habis. Sengsaranya seumur hidup. Itu di dunia, belum lagi di akhirat ketika kau mati nanti dicari kau uang makan uang haram. Maka dekat pilpres, agama apa yang paling banyak di Indonesia? Agama berapa apa yang paling banyak di Indonesia penduduknya? Agama apa? Muslim. Berarti kalau banyak yang terima uang politik, berarti orang Islam yang salah. Kenapa kita yang mayoritas? Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Saya ingin kalian selamat dunia akhirat dalam politik. Caranya gimana? Jangan kau terima uang politik karena kau tidak miskin dengan uang politik itu. Bu, Jawa Barat paling banyak penduduknya. Jawa Barat paling banyak penduduknya. Puluhan juta. Berarti kalian orang Jawa Barat menentukan masa depan Indonesia. Gimana caranya? Tolong negaramu ini. Bantu negaramu ini. Wujudkan negaramu yang baik. Jangan kau terima uang pilkada dan pilpres. Bisa? Bisa. Sekarang bisa. Besok kasih 500 panitia. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian semua rakyat Indonesia, kalian semua umat Islam, kalian semua masa depan agama kita di Indonesia, jangan kau terima uang politik. Coba kalau uang politik tidak ada beredar, pilkada murah, pilcaleg murah, sehingga murah, semua orang-orang baik mau masuk. Tapi karena mahal, orang baik tidak punya duit. Akhirnya dia bilang, tidak usah. Akhirnya yang masuk apa? Pengusaha yang banyak duitnya, tidak tahu ngaji. Pengusaha yang banyak duitnya tidak tahu rukun Islam. Pengusaha yang banyak duit tidak tahu rukun-rukun sholat. Akhirnya apa? Mereka tidak takut dengan neraka. Akhirnya apa? Sengsaralah kita. Hilang minyak goreng. Bawang naik, cabai naik, ini naik. Iya toh? Iya. Maka kalian tidak usah ribut saling menghina di medsos, tidak usah saling mencaci di medsos, tidak usah saling menyerang hoax di medsos. Lebih baik kalian membalas pilpres, pilkada, pilcaleg. Jangan kau pilih orang-orang yang tidak beres agamanya. Bisa? Bisa? Amin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Wa khalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sakit dan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat, kau jemput 3 malaikat menyertaimu, Mikail, Israil, Israfil. Kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya dengan catatan tanya dulu. Kalau dia mau, cabut nyawanya. Kalau dia tidak mau, tunggu sampai dia mau. Allahu Akbar. Turun 4 malaikat. Di langit ke-7 masih berempat. Langit 6, 5, 4, 3, 2 masih berempat. Di langit pertama, sebelum turun ke permukaan bumi, malaikat Jibril berkata, wahai malaikat pencabut nyawa, wahai Israil, kali ini saya tidak bertugas. Kamu yang bertugas mencabut nyawa, kamu aja yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi saya belum pernah ketemu Muhammad. Selama ini kamu yang ketemu, kau temanilah saya. Kata Jibril, mohon maaf, saya tidak tega melihat engkau mencabut nyawanya Muhammad. Kau aja yang turun. Turunlah malaikat pencabut nyawa. Sampai di depan rumah Nabi, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini saya diperintah untuk mencabut nyawamu. Kalau kau mau, bagaimana menurutmu? Kalau Pak Sekda kira-kira ditanya, Pak Sekda, saya diperintah Allah mencabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Saya tahu jawabannya. Jangan dulu, belum jadi bupati kita. Ya kan? Kalau saya Das'at, saya diperintah Allah mencabut nyawamu. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru 1. Nabi katakan, silahkan. Semua nabi sebelumku, tiba saatnya, selesai tugasnya, mereka menghadap kepada Allah. Saya siap. Nabi makin berkeringat sampai terongkongan, sampai ke bibir beliau. Detik-detik terakhir, Nabi lalu bersabda, jaga solat kalian. Nabi tidak berkata, jaga mobilmu, jaga binimu, jaga suamimu, jaga anakmu. Tidak, Nabi berkata, jaga solatmu. Ibu-ibu nih paling banyak melalaikan solat ketika selesai haid. Iya toh? Biasanya haid cuma 4 hari, dia tambah bonus 2. Kata suaminya, kenapa kau belum solat sayang? Belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ini semua ini. Iya toh? Nah, Bu, sesibuk apapun, serepot apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Pak, sebesar apapun dosa kau lakukan, jangan kau tinggalkan sholat. Orang yang tidak sholat dan meninggal, Imam Syafi'i menghukuminya, jangan kau sholati jenazahnya kalau mati. Itu hati-hati Pak. Nabi katakan, pelihara sholat kalian. Maka saudaraku, biar puasamu lengkap, kau bangun masjid lebih mewah dari ini, kau bangun panti asuhan, kau sedekah sawakafmu 10 hektar tanah, tapi kau tidak pernah sholat, seluruh amalmu hapus. Tidak ada guna. Sebatang pohon lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?
1000 tahun hidup tidak sholat tidak ada gunanya. Apalagi cuma 50 tahun. Jaga sholat kalian. Yang kedua pesan Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Jaga kasihan ini ibu-ibu. Jangan sampai dia jilbab tapi akhlaknya jelek. Jangan sampai rajin majelis taklim tapi kelakuannya masih buruk. Hari Ahad olahraga. Campur-campur laki-laki. Olahraga di depan kantor camat. Ibu-ibu di depan. Bajunya sempit, jilbabnya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. Tidak. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Bu, jaga anak gadismu. Biarkan mereka tidak populer, yang penting akhlaknya baik. Biarkan kaya, tapi dia bagus agamanya. Daripada miskin, jelek mukanya, bau keteknya, busuk mulutnya. Jaga perempuan di antara kalian. Kita mau beli konsumsi makanan pokok, tapi semuanya naik. Gaji kita malah dipotong. Bensin naik, sembako naik, sementara gaji kita makin dikurangi. Kita mau melawan, kita dituduh teroris. Kita mau teriak, kita dianggap intoleran. Kita mau protes, kita dianggap radikal. Maka kau bangunlah mengadu kepada Allah. Dalam sholat hajatmu, minta supaya Allah menghukum orang-orang yang menganiayamu. Biarkan mereka jahat, yang penting kalian tetap sabar dan jangan ikut berontak. Senjata kita orang susah, senjata kita orang miskin, senjata kita rakyat jelata adalah berdoa kepada Allah. Dan ada 3 golongan orang yang makbul doanya. Malu Allah tidak mengabulkan doa-doa mereka. 1 di antaranya, fakir miskin yang teraniaya. Bangunlah memohon kepada Allah. Adukan kepada Allah. Minta kepada Allah. Tagih janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Bensin naik, Pertamax naik, semua naik. Tapi kalau Allah menolong kalian, kecil. Yang jadi masalah, semua bahan pokok naik. Bahan bakar naik. Tapi kalian makin jauh dari Allah, maka pasti hidupmu makin sengsara. Caranya, banyaklah menyebut Nabi. Apa hubungannya ya Ustadz? Saya sahabat dengan Pak Sekda. Pak Sekda punya anak. Saya selalu memuji-muji anaknya. Saya bantu anaknya Pak Sekda. Begitu saya ada urusan, Pak Sekda pasti katakan, bantu Pak Ustadz. Dia selalu menolong anakku. Dosa kita banyak, tapi karena kita sebut nama kekasih Allah, yang Allah sampai jelaskan, andai saja bukan karena kau Muhammad, aku tidak ciptakan dunia dan isinya. Kita sebut orang dicintai Allah, kita sebut kekasih Allah, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Akhirnya apa? Allah kabulkan doa kita karena kita sebut orang dicinta Allah. Ustaz, kenapa sudah 3 tahun doaku tidak dikabulkan? Karena ibu bapak berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat. Nabi jelaskan, siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka setiap ibu mau berdoa, salawatlah kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba lalu ibu keluhkan, berdoa, minta apa keluhan ibu? Mau punya anak, mau sembuh dari penyakit, mau lunas utang-utang. Gimana caranya mau lunas utang? Tiba-tiba Allah gerakkan yang punya hutang, yang punya uang. Mbak, enggak usah cemas. Utangmu yang 5 juta saya ikhlaskan.
Selesai. Kalau Allah mau, iya toh. Ya Allah, saya rindu ke Baitullah. Aku ingin ziarah ke makam Nabi. Aku ingin tawaf di Baitullah ya Allah. Tapi kau tahu betapa miskinnya aku. Besok ketemu orang kaya. Dapat undian umroh. Kalau Allah mau. Iya toh? Iya. Saya sudah 7 tahun berdoa Ustadz. Kenapa Allah tidak kabulkan? Baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan dengan Siti Hawa. Berapa tahun? 200 tahun. 200. Nabi Zakaria minta anak usia 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 80 tahun. Nabi Musa, ya Allah bebaskan Bani Israel. Berapa tahun baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad, ya Allah pindahkan kiblat kami dari Palestina kembali ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Sampean berdoa pagi mau dikasih malam. Padahal itu kan tipu. Jelas? Jelas? Bu? Himpitan hidup bukan masalah. Ya masalah kalau ibu jauh dari Allah. Naik BBM bukan masalah, tidak kiamat. Yang jadi masalah kalau bapak jauh dari Allah. Gimana dekat dengan Allah? Bangun tengah malam, berdoa. Sebelum doa, selawatlah kepada Nabi. Minta kepada Allah. Sudah bersalawat, mintalah. Apa doanya? Tidak harus bahasa Arab. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Inggris, kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, kawin lagi suaminya. Bu, mau punya anak soleh? Lebih hebat dari Ustaz Das'ad, lebih hebat dari guru kita A'agim. Mau? Ini doanya, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Memangnya kau mau makan Ustaz Das'ad? Itu karena ibu tidak tahu bahasa Arab. Itu doa makan. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, anakku mau kuliah. Suamiku tahun ini pensiun. Anakku lagi yang bungsu mau tamat SMP. Engkau melarang aku menghalalkan segala cara. Engkau melarang aku menafkahinya dengan barang-barang haram. Aku tidak punya kuasa, tapi Engkau maha kuasa. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. 1, perbaiki sholat. 2, selawat dibanyain. 3, ini Karawang 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, bagaimana masa depannya? Lihat anak-anaknya sekarang. Kalau anak-anaknya judi online, kalau anak-anaknya suka film porno, kalau anak-anaknya suka mabuk-mabukan, kalau anak-anaknya suka tawuran, 40 tahun yang akan datang, Karawang masyarakatnya jadi penonton, orang lain yang datang membangun kampung. Maka ulang tahun kali ini, Pak Sekda sampaikan kepada seluruh pejabat yang ada di Karawang. Masa depan Karawang bangun dan anak-anak kita harus baik masa depannya. Bu. Nabi pernah berkisah. Nabi jalan ke satu tempat bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman? Kuburan. Nabi lewat pemakaman. Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Melewati pemakaman. Sampai Nabi di tujuan. Selesai urusan, balik lagi. Jalan yang sama. Ketika lewat di pemakaman, sahabat yang tadi disuruh cepat, ini tanpa perintah Nabi, langsung juga cepat lagi. Nabi bersabda, tenang, tidak usah buru-buru, santai saja. Sahabat tentu heran. Ya Rasul, waktu pergi kami disuruh buru-buru.
Pulang tidak lagi. Ada apa? Begini. Tadi itu waktu pergi, ini orang dalam kubur lagi disiksa. Lagi diazab dia di kuburnya. Tidak tega dan tidak tahan saya dengar. Maka saya mau cepat-cepat jauh supaya aku tidak dengar lagi. Pulang, tidak lagi. Kenapa ya Rasulullah? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat penjaga kubur, hentikan siksaanmu. Jangan kau siksa orang tua itu di kubur. Tidak mungkin orang tuanya kusiksa di kuburnya sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin bapaknya kusiksa sementara anaknya menyebut saya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hentikan siksaanmu. Baru basmalah dia baca anaknya, Allah sudah bebaskan dari azab kubur. Ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik, terutama yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana ini muka-muka sakaratil maut di sini? Ah, ini. Bu, punten. Bu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Begitu ibu meninggal langsung suami berteriak, merdeka. Punten. Siapa yang doakan? Anak. Itu kalau anakmu soleh dan soleha. Ibu kan pasti mati. Pasti kan? Pasti kan? Siapa yang doakan? Kalau anakmu soleh dan soleha. Kalau kau lihat anakmu malam Jumat masih baca Yasin di kamarnya, dia ajari adiknya ngaji, ibu tidak usah cemas. Tapi kalau tidak pernah kau lihat anakmu ngaji, cemaskanlah dirimu sekarang. Tidak pernah kau dapati anakmu sholat jamaah, cemaskan anakmu sekarang. Pasekda, kalau anak-anak kita sekarang SMP, SMA, mahasiswa, tidak pernah kita lihat dia datang jamaah di masjid. Hati-hati. Kalau dia cerdas, brilian, cakep, tapi gersang agama, itulah yang hancurkan negaranya. Lihat itu yang ditangkap KPK. Ada orang goblok yang ditangkap KPK yang korupsi miliaran. Ada petani miskin. Ada orang tidak ada sekolahnya. Rata-rata pejabat banyak sekolahnya sampai profesor doktor. Kenapa? Bukan karena dia goblok, tapi karena imannya yang gersang. Bu, saya ini boleh bersyukur kepada Allah. Meskipun bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang. Tapi alhamdulillah, rasa-rasanya tidak pernah dalam sehari saya tidak doakan bapak saya dalam sholat. Sujud terakhir saya tidak dirikan doaku. Saya tidak doakan diriku. Yang selalu kudoakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pulang pengajian, ayo koreksi caramu didik anakmu. Kenapa anakku kepala batu? Makan uang haram. Kenapa anakku kepala batu? Kau tidak kasih contoh yang baik. Tidak mungkin anakmu sholat kalau ibu bapaknya tidak sholat. Maka jadikan anak soleh dan soleha. Bagaimana cara menjadikan anakmu soleh dan soleha? Satu, lahir kasih nama yang baik. Nah, saya kasih kau nama Muhammad. Ini nama Muhammad, namanya Nabi. Saya kasih kau nama 3 orang tokoh. Muhammad, Abu Bakar, Umar. Luar biasa Pak. Sudah Muhammad, Abu Bakar, Umar. Saya mau kau nak seperti mereka. Itu doa, itu harapan. Siapa namanya anakmu? Lionel Messi. Kenapa? Supaya jago main bola. Apa jago main bola? Persib kalah sama PSM. Lima satu. Apa? Hah? Hah? Ayo Bu. Nah, saya kasih kau nama Khadijah. Ummul Mukminin. Saya mau kau seperti Khadijah nak.
menjadi umat ibunya umat Islam. Bu. Bu. Nama adalah doa. Nama, sebut namanya, saya bisa tahu suku dan agamanya. Sunarto, Jawa. Sunarta, Sunda. Punten, Mangga. Iya toh? Iya. Abdurrahman, Muslim. Bertus Taitunus Sirus, biasanya bukan orang Islam. Iya toh? Ambot Dalle, pasti Bugis. Masa Jawa? Siapa jenenge? Ambot Dalle. Kasih nama yang baik. Ya. 2. Jangan kau kasih uang haram. Jangan kau kasih makan barang-barang haram. Punten. Yang ada ASN di sini. Pak Sekda, Pak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Biro, staf ahli. Jangan kau kasih makan uang haram anak. Mana itu uang haram? Mana uang haram? Proyek fiktif. SPJ palsu. Coba lihat orang-orang politik yang suka mengharamkan segala cara. Uang haram dia kasih makan anaknya. Biasanya tuh anaknya tidak beres. Tapi coba lihat anak-anak guru ngaji yang betul-betul dipelihara perut anaknya dari barang haram. Dia guru ngaji sekarang. Dia barangkali jalan kaki kemana-mana. 20-30 tahun yang akan datang, anaknya yang muliakan orang tuanya. Dia hajikan orang tuanya. Haji plus. Dia belikan mobil orang tuanya yang lebih cantik mobilnya orang tuanya daripada dia pakai. Kenapa? Karena anaknya jauh dari makanan haram. Kalau guru ngaji apa mau dikorupsi? Apa? Itu aja 100.000 1 bulan potong. 3 bulan baru dibayar. Iya toh? Ya. 3. Cara mendidik anak. Anakmu soleh dan soleha adalah kasih contoh yang baik. Jangan kau merokok. Awas kalau kau sedapat kau merokok, ku kasih makan kau dengan bungkusnya. 10 menit kemudian, nak, kau pergi belikan bapak rokok. Beleng-beleng. Ibu mau punya anak yang lembut ngomong. Jangan kasih contoh kasar. Awas ya. Saya dapat kau bicara kotor, ku tampelin mulutmu. Itu sudah kasar. Bu, semoga Allah melindungi ibu saya. Ibu saya itu bahasa Indonesia aja tidak lengkap. Tidak tahu dia bahasa Indonesia. Tidak pernah hadir seperti ini, Bu. Tidak pernah majelis taklim. Tidak pernah. Saya bawa aja pengajian, malu dia. Tapi waktu saya kecil, itu adab betul-betul diajarkan. Kalau dia bilang, nak, kau tetangga, kalau misalnya pinjam gula, itu ibu saya diajari saya. Kau duduk dulu nak begini. Jangan kau bicara ketika orang berbicara. Dengar dia. Kau terima itu, terima dengan 2 tangan. Bukan cuma sampai di situ, Bu. Besok ketemu itu orang yang disuruh saya ke rumahnya. Dia tanya itu, bagaimana anakku kemarin? Tidak kasar ngomong. Luar biasa. Kalau saya pergi belajar kelompok di rumahnya orang, karena rumah saya tidak ada listriknya. Ibu saya tuh, saya belajar di atas karena rumah orang Bugis, rumah panggung, rumah kayu. Ibu saya menunggu saya dibawa sampai saya pulang. Padahal anaknya laki-laki. Ketika ditanya, apa dia kejawab ibu saya? Inilah kekayaan saya. Saya tidak punya sawah. Saya tidak punya kebun. Saya tidak punya tabungan. Anak saya lah tabungan saya. Maka ibu kembali didik anakmu dengan baik. Didik anak dengan baik. Demi Allah, ibu wafat, anaklah masa depan kita sebenar-benarnya. Anak-anak kita sekarang lebih sopan sama cowoknya daripada mamanya. Ibu-ibu kalau anakmu jabat tangan, dia cium tangan. Enggak, dia sliding. Sekali tangannya cowoknya, iya bang.
Iya toh? Iya, betul. Kenapa anak kita begitu? Tanya dirimu, kenapa anak saya begini? Dan yang keempat, didik anak kita yang paling penting, doa. Doa anak soleh gampang. Allahumma rabbi habli. Ayo bareng-bareng bu. Allahumma rabbi habli minas solihin. Itu caranya Ustaz. Ibu lagi suap anak atau cucu. Ayo nak. Mama. Allahumma rabbi habli minas solihin. Lagi di mandi, disampo, usap kepalanya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Disisir, doakan terus, ucapkan itu terus. Allahumma rabbi habli minas solihin. Allahumma rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, peluk, dekap, bisik di telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Apa sih itu mak? Biar salin. Saya doakan kau nak menjadi anak yang soleh. Sampai di sekolah diajak bolos sama teman-temannya. Ayo bolos. Enggak. Ibu bapak saya tadi doakan saya jadi anak soleh. Enggak. Ada kemanakan saya. Sudah mau maghrib masih main futsal. Sudah. Sini nak. Berjamaah masjid. Kata kemanakan saya. Tunggu dulu om sedikit lagi. Kutungguilah. Azan maghrib. Masih juga main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Kubisi telinganya pak. Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis ibu. Heran semua orang lihat saya penonton. Wih, hebatnya Pak Ustadz. Dia cuma bisi telinganya. Menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisi. Tanganku dibawa menjepit. Solawat. Jadikan anak kita soleh dan soleha. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ada. Bu, saya kalau lama-lama ketinggalan pesawat. Dan hanya besok kasihan waktu saya bisa kumpul dengan keluarga. Kalau saya ketinggalan pesawat, tidak ke sana, lusa saya mau ke Malaysia lagi. Tidak sempat lagi balik. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kita doakan pejabat kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Amin. Panjang umur, sehat walafiat. Dan mengundang lagi Ustadz Dasat Latif. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.